Begitu juga jika seorang wanita memasukkan jari-jarinya ke dalam farjinya ketika dia melakukan istinja, maka juga dihukumi batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas bab puasa karena besok kita akan berpuasa, dan alangkah lebih baiknya jika kita merefresh ingatan kita tentang puasa yang pernah kita pelajari di pondok. Oke, tanpa banyak babi bu, mari kita mulai pembahasannya. Definisi puasa secara syarak itu adalah menahan diri dari segala perkara yang dapat membatalkan puasa dengan niat tertentu di sepanjang hari yang diperbolehkan untuk melaksanakan puasa, yang dilaksanakan oleh orang muslim, berakal, dan suci dari haid dan nifas. Adapun syarat wajibnya puasa itu ada 4, yaitu Islam, baligh, berakal, dan mampu untuk melakukan puasa. Sehingga tidak wajib berpuasa bagi orang-orang yang kebalikannya, yaitu bukan orang Islam, belum baligh, tidak berakal, dan tidak mampu melaksanakan puasa. Adapun fardu-fardunya puasa atau rukun-rukunnya puasa, itu di kitab ini ada 4. Yang pertama adalah niat di dalam hati. Jika puasanya itu adalah puasa fardu atau puasa wajib, seperti puasa Ramadan atau puasa nazar, maka harus niat di malam hari. Tapi jika puasanya itu puasa sunnah, maka tidak diharuskan niatnya di malam hari. Dia boleh niat sebelum zawal atau sebelum duhur, dengan syarat sebelumnya belum pernah makan sesuatu atau sebelumnya belum pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan juga di dalam puasa fardu, yaitu seperti puasa Ramadan, diwajibkan untuk mentakyin atau menentukan puasa yang akan dipuasai besok, yaitu dengan cara menyebutkan lafaz Ramadan. Contoh, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi harus ditakyin, harus disebutkan lafaz Ramadannya. Sedangkan kalau puasa sunnah itu tidak perlu ditakyin. Kemudian fardunya puasa yang kedua adalah menjaga dari makanan dan minuman, meskipun itu sedikit. Apabila ia makan karena lupa, maka puasanya tidak batal. Atau dia makan karena dia tidak tahu kalau makan itu dapat membatalkan puasa, karena dia baru masuk Islam misalnya. Atau ketidaktahuannya itu disebabkan karena dia itu jauh dari ulama, maka puasanya tidak batal. Akan tetapi, jika dia tidak tahu kalau makan itu dapat membatalkan puasa, padahal dia dekat dengan para ulama, maka hukum dia makan dapat membatalkan puasa, karena berarti dia dianggap tidak mendengarkan perkataan ulama. Fardunya puasa yang nomor 3 adalah menjaga dari jima secara sengaja. Adapun jima karena lupa, maka itu hukumnya sama seperti makan karena lupa, yakni mendapatkan dispensasi. Fardunya puasa yang keempat adalah menjaga diri dari muntah disengaja. Apabila dia muntah karena tidak sengaja, atau muntahnya tidak dapat tertahankan lagi, artinya keluar dengan sendirinya, maka puasanya tidak batal. Sekarang kita masuk perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Adapun perkara yang dapat membatalkan puasa, itu ada 10. Yang pertama adalah masuknya benda, baik benda itu benda padat atau benda cair, ke dalam lubang yang terbuka di tubuh kita. Yang terbukanya itu secara lahiriah, lubang telinga, lubang hidung, lubang dubur, dan lubang kubul. Ketika benda itu telah melewati batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syarak, seperti misalnya kalau di dalam mulut melewati tenggorokan, maka hukumnya dapat membatalkan puasa. Adapun lubang-lubang ini tidak boleh kemasukan apapun, karena lubang ini menjadi jalur masuknya ke dalam organ dalam atau jauf. Yang mana jauf di sini mencakup ma'iddah atau lambung atau perut, am'a atau usus, dan dimau atau otak. Sehingga jika misalnya kita menggunakan lalu celah itu masuk ke dalam mulut, karena mata ini bukan bolongan yang terbuka, atau bahasa Arabnya al-jauf al-munfatih. Begitu juga ketika air meresap melewati pori-pori lalu masuk ke dalam tubuh atau organ dalam kita, maka itu tidak dapat membatalkan puasa, karena pori-pori tidak dianggap al-jauf al-munfatih atau lubang yang terbuka. Yang kedua adalah masuknya benda, baik itu benda padat atau benda cair, ke dalam organ dalam tubuh kita, yaitu lambung, usus, dan otak melalui lubang terbuka yang tidak asli. Contohnya di sini seperti makmumah, yaitu luka yang ada di kepala yang menembus selaput otak, atau melalui lubang baru apapun yang sekiranya tembus ke dalam organ dalam kita, maka itu akan dapat membatalkan puasa. Biasanya ini sering dialami oleh orang-orang yang mohon maaf memiliki kelainan atau cacat fisik. Yang ketiga adalah ihtikon atau menyuntikkan obat
ke dalam kubul atau dubur. Adapun menyuntikkan obat ke selain kubul atau dubur, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa di sini ketika obat itu dimasukkan ke dalam anus atau dubur dan juga dimasukkan ke dalam kubul, baik kubulnya pria atau kubulnya wanita. Dan begitu juga jika seorang wanita memasukkan jari-jarinya ke dalam farjinya ketika dia melakukan istinja, maka juga dihukumi batal. Karena termasuk memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang tembus ke organ dalam. Yang keempat adalah muntah disengaja. Jika muntahnya tidak sengaja, seperti yang sudah berlalu, maka tidak membatalkan puasa. Yang kelima adalah jima dengan disengaja. Jika jimanya tidak sengaja, maka tidak batal sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang keenam adalah inzal atau mengeluarkan mani, yaitu mengeluarkan mani tanpa jima. Baik prosesnya itu dilakukan dengan cara haram seperti mengeluarkannya menggunakan tangannya, atau dengan cara tidak haram seperti dikeluarkan oleh istrinya, maka juga sama-sama membatalkan puasa. Dikecualikan dari hal itu adalah jika keluar mani karena ihtilam atau mimpi basah, maka hal itu tidak dapat membatalkan puasa. Yang ketujuh adalah haid. Jika seseorang mengalami haid di tengah-tengah puasa, maka puasanya batal. Yang kedelapan adalah nifas. Jika di tengah-tengah puasa seseorang nifas, maka puasanya batal. Yang kesembilan adalah gila. Jika seseorang gila, maka puasanya batal. Dan yang ke-10 adalah murtad. Jika seseorang murtad, maka puasanya batal. Itulah 10 perkara yang dapat membatalkan puasa. Sekarang kita masuk ke kesunahan-kesunahan saat berpuasa. Disunahkan ketika berpuasa itu adalah 3 perkara. Yang pertama adalah mempercepat berbuka puasa. Dan disunahkan memulai berbuka puasa dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka disunatkan dengan menggunakan air. Sunnah puasa yang nomor 2 adalah mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya mendekati sholat subuh. Wa yahsulu as-sahuru biqalilil akli wasyurbi. Dan kesunatan sahur ini bisa hasil dengan sedikit makan dan sedikit minum. Jadi tidak berlebihan. Dan kesunatan puasa yang nomor 3 adalah tidak mengucapkan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang jelek. Fayasunu as-shaimu lisanahu anil kadhib. Orang yang berpuasa harus menjaga lisannya untuk tidak berbohong, wal ghibah, untuk tidak berghibah, wa nahwi dzalika, dan semacamnya. Kasatmi, seperti memisui, bilang anjing kepada temannya misalnya, maka itu sunat untuk tidak seperti itu. Berarti kalau kita melanggar kesunatan ini, hukumnya adalah makruh. Lalu jika ada orang yang memisui kita, maka hendaklah kita mengucapkan inni shaimun 3 kali. Saya berpuasa. Inni shaimun artinya saya berpuasa. Saya lagi puasa, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Mengucapkannya itu bisa menggunakan hati atau dilafalkan dengan mulut. Tujuannya adalah agar kita tidak membalas orang yang telah memisui kita itu, atau jika diucapkan dengan lisan, saya berpuasa, maka orang yang memisui kita tadi akan berhenti memisui kita. Itulah 3 hal yang menjadi kesunahan ketika berpuasa. Lalu kita masuk ke puasa-puasa yang diharamkan. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada 5 puasa yang diharamkan. Yang pertama dan yang kedua adalah berpuasa di 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima adalah berpuasa di hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah hari nahar, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dan dimakruhkan dengan makruh tahrim berpuasa pada hari syak. Hari syak itu adalah hari pada tanggal 30 Syakban, di mana hilal tidak kelihatan pada malamnya, sehingga kita tidak tahu apakah tanggal 30 Syakban ini sudah masuk 1 Ramadan atau bukan. Apakah masuk 1 Ramadan atau masih 30 Syakban. Padahal langit pada malam itu masih cerah, alias tidak mendung, dan orang-orang menceritakan bahwa dirinya melihat hilal. Namun tidak ada orang adil yang bersaksi telah melihat hilal, atau yang bersaksi melihat hilal pada malam itu hanyalah anak kecil atau orang-orang yang fasik. Maka pada harinya itu disebut dengan hari syak. Ya, intinya tidak jelas lah apakah itu masuk 1 bulan Ramadan atau masih tanggal 30 bulan Syakban, sehingga bulan Syakban digenapkanlah menjadi 30 hari. Kemudian pembahasannya kita lanjut ke hukum-hukum. Barang siapa yang melakukan jima di bulan Ramadan di siang harinya dalam keadaan ia disengaja, maka ia telah berdosa melakukan hal itu dan ia wajib melakukan qadha dan kafarot. Kafarot di sini adalah
memerdekakan budak mukmin, karena sekarang budak mukmin sudah tidak ada. Maka jika dia tidak menemukan budak mukmin, maka dia diharuskan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lalu apabila dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka kafaratnya adalah memberikan makanan terhadap 60 orang fakir miskin, yang mana masing-masing dari ke-60 orang fakir miskin itu memperoleh 1 mud dari makanan pokok. Itu kalau 1 hari. Kalau dia jimaknya 2 hari, berarti dia harus memberikan makan kepada 120 orang miskin yang setiap 1 orangnya mendapatkan 1 mud, dan begitu seterusnya. Lalu apabila dia tidak mampu melaksanakan semua kafarat itu, maka kafarat itu tetap menjadi tanggungannya, dan jika dia telah mampu, maka dia harus melaksanakannya. Makanya tahan dulu bapak-bapak kalau masih berpuasa. Lanjut, barang siapa yang mati sedangkan dia memiliki tanggungan berpuasa yang masih belum diqodoi, pada waktu itu dia tidak berpuasa karena udzur seperti sakit misalnya, dan dia tidak sempat untuk mengqodoi puasanya, lalu dia meninggal, maka dia tidak berdosa dan tidak perlu membayar fidyah. Namun apabila dia semasa hidupnya meninggalkan puasa karena tanpa udzur dan dia meninggal sebelum dia mengqodoi puasanya, maka ahli warisnya atau keluarganya harus membayarkan fidyah untuknya yang diambil dari harta peninggalannya si mayit. 1 hari dia meninggalkan puasa, maka yang dikeluarkan adalah 1 mud. Jadi ahli warisnya mengeluarkan 1 mud untuk 1 hari di mana dia tidak berpuasa. Ini menurut kaul jadid ya. Tapi menurut kaul qadim itu boleh bagi keluarganya atau walinya atau ahli warisnya atau anaknya untuk berpuasa sebagai ganti dari si mayit. Adapun kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah tua renta dan juga orang sakit yang sudah tidak dapat lagi diharapkan kesembuhannya, jika mereka semua tidak mampu untuk berpuasa, maka mereka diperbolehkan untuk tidak puasa. Namun mereka diharuskan mengeluarkan 1 mud ketika 1 hari mereka tidak berpuasa. Jadi kalau dalam 1 bulan, karena mereka tidak mampu berpuasa, maka mengeluarkan 30 mud. 1 mudnya 7 ons, tinggal dikalikan sendiri. Dan tidak boleh dia itu mentakjil atau mendahulukan membayar mud duluan sebelum selesai bulan Ramadan. Jadi bolehnya dia itu mengeluarkan mud pada waktu malam harinya sebelum berpuasa atau pada waktu siang harinya pada saat orang-orang berpuasa. Jadi tidak boleh bayar mud duluan. Jadi pembayaran mudnya tidak boleh ditakjil atau dibayar terlebih dahulu, tapi bayar setiap hari. Adapun orang yang hamil dan orang yang menyusui, jika mereka berdua khawatir akan bahaya terhadap dirinya ketika mereka tidak berpuasa, maka boleh bagi keduanya untuk tidak berpuasa dan wajib bagi keduanya untuk mengqodainya. Namun apabila keduanya itu tidak berpuasa karena khawatir akan kondisi bayinya, semisal orang yang hamil jika dia berpuasa khawatir akan keguguran, atau orang yang menyusui ketika dia berpuasa khawatir air susunya akan sedikit, maka boleh baginya tidak berpuasa. Namun mereka wajib untuk mengqodok puasanya sekaligus membayar kafarat atau fidyah. An kulli yaumin muddun. 1 hari 1 mud. 1 hari tidak berpuasa maka mengeluarkan 1 mud. Adapun orang yang sakit dan juga musafir dengan perjalanan yang jauh yang sekiranya diperbolehkan untuk mengqosor sholat, maka keduanya boleh untuk membatalkan puasa. Boleh keduanya untuk tidak berpuasa dan keduanya wajib untuk mengqodoknya. Selanjutnya, mengenai puasa-puasa yang sunat, itu sebenarnya banyak sekali yang disebutkan di kitab Mutawalat, kitab-kitab yang besar-besar itu. Di sini hanya kita sebutkan diantaranya adalah Shaumu Yaumi Arafatah, puasa di hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, wa Asyura, puasa Asyura, yaitu 10 Muharram, wa Tasu'a, puasa Tasu'a, yaitu pada tanggal 9 Muharram, wa Ayyamul Bid, puasa di hari-hari putih, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan pada kalender Hijriyah, wa Sittatun min Syawal, dan puasa sunnah terakhir di kitab ini adalah
6 hari di bulan Syawal. Karena ada hadis, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama seperti puasa 1 tahun penuh. Tapi yang paling afdol jika kalian ingin berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah dengan menyambungnya pada hari raya Idul Fitri. Jadi hari raya Idul Fitri itu kan haram berpuasa. Nah, besokan harinya barulah mulai yang paling afdol kita mulai berpuasa bulan Syawal. Dan juga yang paling afdol adalah berturut-turut 6 hari. Jadi pada tanggal 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini yang paling afdol ya, yaitu dikerjakan setelah hari raya dan berturut-turut tanpa ada jeda. Namun untuk kesunatannya itu terserah. Baik tidak disambung setelah hari raya, bisa kapan saja, dan tidak perlu harus berkesinambungan setiap hari, tapi boleh di jeda-jeda yang intinya berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini rangkuman tentang bab puasa, walaupun ini hanya segelintir saja dan masih banyak sebenarnya hal-hal yang perlu dibahas, tapi tidak apalah. Yang penting kita sudah merefresh kembali ingatan-ingatan kita tentang bab puasa yang sudah pernah kita pelajari dulu. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk saksikan terus channel ini untuk menyaksikan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.